Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama kita, yaitu Romo Vincentius Prastowo SBB, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Pras. Ya, bagaimana kabarnya Romo Pras? Baik, terima kasih Mbak. Puji Tuhan, saya sehat-sehat saja. Ya, baik. Kalau begitu Romo, kita langsung mulai acara kita Romo dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Pras. Baik, sahabat-sahabat ORK dimanapun berada, mari kita mengawali renungan kita pada Hari Raya Pentakosta ini dengan mohon berkat dan penerangan dari Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur lebih-lebih atas anugerah hidup dan panggilan sebagai orang Kristiani. Dan khususnya pada Hari Raya Pentakosta ini, kami mohon inspirasi Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, berkat-berkat Roh Kudus, agar kami dimampukan seperti para rasul untuk dengan berani, tangguh, bijaksana dalam mewartakan kabar sukacita Injil di tengah-tengah dunia dan masyarakat, di dalam keluarga, dan dimanapun kita berada. Namamu kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan hari Minggu Pentakosta. Pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren.
Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah semua baru di muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka, dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 12 ayat 3b dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu roh, menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah
sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Pras. Ya, Romo Pras, pada kesempatan hari ini, Romo, permenungan apa Romo yang Romo ingin sampaikan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, tepat pada hari Minggu ya, Minggu. Dan kita mungkin mengawali permenungan kita dengan sebuah pertanyaan yang mungkin juga ada di dalam hati umat beriman. Pertanyaannya begini, apakah Roh Kudus itu hanya turun pada hari Pentakosta? Nah, mungkin umat beriman bertanya di dalam hati. Tapi sebelum kita masuk ke dalam diskusi itu, mungkin alangkah baiknya kita memahami makna atau arti kata Pentakosta itu sendiri. Dan kita tentu saja sudah tahu secara literal apa yang tertulis. Pentakosta, penta 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Dalam liturgi gereja, kita mengambil tradisi Yahudi, yang mana waktu itu pada hari yang ke-50 setelah Paskah, itu ada pesta ucapan syukur atas hasil panenan mereka. Nah, itu yang pertama yang perlu diingat, bahwa secara tradisi itu berasal dari tradisi Yahudi yang mereka pakai sebagai patokan hari untuk bersyukur atas panenan mereka. Dan selain itu bertepatan juga menandai juga bangsa Israel lewat Musa menerima Torah, hukum Taurat Musa, atau kita lebih mengingatnya seperti itu. Ada dua kejadian itu. Israel menerima hukum dari Yahweh, hukum-hukum dari Yahweh. Lalu kemudian liturgi mengambilnya, mengadopsinya pada hari ke-50 setelah Paskah. Para rasul dan umat Kristen sampai dengan saat ini menerima Roh Kudus itu sendiri, Roh dari Allah. Nah, itu mungkin gambaran kecil mengenai Pentakosta, hari ke-50, dan apa yang terjadi, apa yang diingat, dirayakan, baik oleh orang Kristen saat ini, tetapi juga pada awal mula bangsa Yahudi merayakan menerima hukum Allah dan juga merayakan pesta hasil bumi mereka. Nah, itu. Lalu kita masuk ke dalam pertanyaan tadi. Lalu sampai dengan saat ini Roh Kudus bolak-balik setiap kali Pentakosta harus turun atau bagaimana? Nah, tentu saja bukan begitu. Tentu saja pencurahan Roh Kudus itu secara otentik telah kita terima pertama kali lewat pembaptisan dan juga krisma. Krisma dan pembaptisan itu kita menerima Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri dengan buah-buah dan pemberian-pemberian berkat di dalamnya. Tetapi berbicara tentang Roh Kudus sebenarnya jauh sebelum Pentakosta itu
Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sudah ada. Kalau umat Allah atau umat beriman mengingat dalam perjanjian lama, teristimewa pada Kejadian bab 1 ayat 2 itu dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, itu menandakan atau menunjukkan bahwa sebenarnya Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sudah ada sebelum Pentakosta. Dalam perjanjian baru kita mengingat beberapa sosok yang dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus sendiri, seperti Elizabeth dan Maria. Ya, selalu juga selain Elizabeth dan Maria kita mengenal Zakaria. Selain itu Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri dituntun dan dikuasai oleh Roh Allah ketika mau menyendiri dan bersemedi selama 40 hari di padang gurun. Itu hal-hal yang atau cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa sebenarnya Roh Kudus sudah bekerja sebelum Pentakosta ini. Tetapi sekalipun demikian, perayaan ini bukan berarti kontradiksi ya, tapi sebaliknya saling melengkapi supaya pemahaman kita menjadi semakin lengkap tentu saja. Lalu kita juga tadi menemukan berbagai macam tanda-tanda yang menyertai kehadiran Roh Allah atau Roh Kudus itu. Dalam bacaan tadi kita mendengar seperti tanda lidah-lidah api. Juga dalam perjanjian lama tidak hanya lidah-lidah api, ada juga angin dan berbagai macam tanda-tanda alam yang dipikirkan sebagai tanda-tanda kehadiran Roh Kudus. Nah, tentu saja Perjanjian Baru menuliskan tanda-tanda itu mungkin juga mengadopsi dari tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Ada lidah-lidah api, ada awan, angin, dan seterusnya. Jadi itu merupakan bahasa-bahasa yang lazim mengekspresikan kehadiran Roh Kudus. Tapi apakah pada masa sekarang kita harus berpikir seperti itu? Tentu saja tidak, dan tidak benar juga. Karena pada kenyataannya, banyak di antara kita merasakan bimbingan Roh Kudus itu secara kasat mata, secara tidak bisa dilihat mata tentu saja, tapi bisa dirasakan. Nah, mungkin pertanyaannya yang muncul adalah, apakah Roh Kudus itu untuk zaman kita ada wujudnya? Tentu saja pertanyaan itu bisa dijawab secara pribadi. Mungkin ada yang dianugerahi penglihatan, saya tidak tahu. Tetapi pada umumnya, Roh Allah itu bekerja tidak kelihatan. Dia mengubah dari dalam, menggerakkan dari dalam. Itulah yang bisa kita pahami mengenai gerak, kehadiran, dan tanda-tanda Roh Kudus. Lalu, apa yang bisa kita petik dari hari raya atau pesta hari raya Pentakosta ini bagi kita umat Kristiani di masa sekarang? Berbagai macam kejadian, peristiwa digambarkan tadi di dalam perjanjian lama. Di dalam juga perjanjian baru, surat-surat Paulus tadi juga lebih jelas, lebih konkret mengatakan banyak orang memiliki karunia Roh Kudus.
Walaupun banyak karunia, tetapi semua itu digerakkan oleh satu roh, yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan yang penting adalah, sekalipun berbagai macam karunia Roh Kudus, semuanya itu diberikan kepada kita, para rasul, semua orang beriman, tujuannya satu, untuk membangun komunitas atau jemaat. Dan jemaat itu tidak lain disebut tubuh mistik Kristus. Nah, itu semua. Kalau berbagai macam karunia roh itu tidak membuat jemaat berkembang, bertumbuh dalam kasih, dalam pelayanan, maka bisa dipertanyakan dan bisa dilihat apakah benar-benar seseorang itu menerima roh Allah. Atau jangan-jangan sebaliknya, roh yang jahat, yang memecah belah. Nah, itulah dampak dari adanya roh yang menggerakkan tadi. Nah, bagi kita, kembali lagi kepada perayaan Hari Raya Pentakosta, bagi kita, bolehlah saya memberikan 3 hal atau 3 penanda dalam perayaan Hari Raya Pentakosta ini. Hari Raya Pentakosta yang pertama-tama adalah satu, sebagai dikatakan turunnya Roh Kudus secara definitif di dalam jemaat atau di atas atau atas diri para rasul. Mengapa saya katakan definitif? Ya, memang tadi sudah saya jelaskan, sebelumnya memang sudah ada Roh Kudus itu, sudah bekerja dan berkarya. Tetapi secara liturgi kita mengatakan hari ini, Hari Raya Pentakosta, 50 hari setelah Kristus bangkit, jemaat menerima Roh Kudus. Para rasul menerima Roh Kudus. Lalu yang kedua, penanda yang kedua, boleh kita katakan sebagai hari kelahirannya gereja, karena digambarkan 1 minggu setelah atau minggu pertama setelah kebangkitan Kristus itu Roh Kudus datang atau Roh Kudus hadir di tengah-tengah jemaat, karena Yesus hadir menampakkan diri kepada para rasul, kepada jemaat itu, dan tadi mengatakan terimalah Roh Kudus. Nah, itulah penanda yang kedua mengapa kita merayakan Hari Raya Pentakosta ini, karena merupakan hari kelahiran gereja. Dan yang ketiga, ya, berakhirnya masa Paskah. Berakhirnya masa Paskah ditandai dengan Hari Raya Pentakosta. Maka tadi yang pertama, kita menandai secara definitif turunnya Roh Kudus. Yang kedua, menandai kelahiran gereja. Yang ketiga, Hari Raya Pentakosta menandai berakhirnya masa Paskah. Nah, itulah paling tidak bagi kita 3 penanda yang menyertai perayaan Hari Raya Pentakosta. Lalu muncul pertanyaan juga mungkin, kalau begitu apa relevansi bagi kita jemaat beriman? Mengapa kita merayakan Hari Raya Pentakosta? Di berbagai lingkungan stasi pasti mendoakan novena turunnya Roh Kudus. Tentu saja dengan pikiran bahwa Tuhan terus memberikan Roh Kudus kapanpun itu. Tidak harus setelah 50 hari kebangkitan Kristus. Tentu saja bukan itu. Itu sebagai penanda saja. Atau boleh dikatakan, ya, penanggalan liturgi lah, supaya memudahkan gereja secara bersama-sama merayakan secara solemn, secara
agung Roh Kudus yang turun atas jemaat, atas gereja itu. Baik, orang yang terlihat atau dikatakan ada Roh Allah yang hadir di sana, kurang lebih memiliki beberapa ciri. Kalau boleh saya ingin membagikan 2-3 ciri yang mungkin bisa dikatakan jemaat ini, lingkungan ini, atau pribadi yang bersangkutan benar-benar pribadi yang dikaruniai oleh Roh Allah itu sendiri. Yang pertama-tama itu adalah keberanian untuk bersaksi. Tadi diceritakan di dalam bacaan Injil, situasinya itu kan para rasul takut. Sehingga setelah Yesus disalib, setelah kematian Kristus, bahkan di antara mereka masih berpikir kalau Yesus itu jenazahnya dicuri, nah, tidak bangkit. Mereka kalut tentu saja, takut. Akhirnya bersembunyi dan mengunci diri. Dan pada saat itu, Yesus yang telah bangkit datang kepada mereka. Lalu satu kata yang pertama kali muncul dan keluar dari mulut Yesus adalah damai bagimu. Nah, itu kata kuncinya. Karena Yesus tahu para murid itu bingung. Para murid itu takut sekali. Maka dikaruniakanlah kepada mereka damai, supaya mereka tidak takut. Dan setelah berkata seperti itu, Yesus memberikan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dan singkat cerita digambarkan setelah menerima Roh Kudus, mereka mengalami perubahan yang drastis dari mengunci diri, takut, kemudian sekarang berubah menjadi berani, menjadi tangguh. Mereka keluar dari persembunyian mereka dan berbicara kemana-mana dengan berapi-api mengenai Kristus Mesias yang sudah bangkit itu. Nah, jadi salah satu tanda yang mencolok kembali lagi bahwa orang memang dikaruniai oleh Roh Kudus itu sendiri adalah keberaniannya untuk bersaksi. Tidak takut lagi. Karena yang ia beritakan ini betul-betul dan sungguh-sungguh ia lihat dan ia alami. Saat ini keberanian untuk menjadi saksi itu memang sungguh-sungguh diuji ya di tengah dunia yang mungkin sangat anti-klerikal, di tengah dunia yang individualistis, di tengah dunia yang sekular. Mungkin orang berbicara mengenai ajaran Yesus, nilai-nilai cinta kasih itu semacam barang usang, tidak ditanggapi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kalau di tengah dunia yang seperti ini kita berani bersaksi, itulah tanda kita memiliki Roh Kudus itu. Banyak orang sekarang masih ada ya, berkilo-kilo berjalan untuk menghadiri misa. Masih ada di pelosok-pelosok. Banyak biarawan-biarawati, para romo, frater, bruder, suster, bahkan kaum awam tergerak hatinya untuk berkarya bagi kelompok-kelompok tertentu, misalnya lansia, kaum difabel, anak-anak jalanan. Mereka berani terjun ke karya-karya pastoral seperti itu. Saya yakin mengapa dia berani, mengapa dia mau, karena ada
Roh Kudus yang memberi kekuatan dan mendorong. Nah, mungkin ada dua lagi yang mau saya sharingkan, tetapi mungkin ada break sebentar dari panitia atau dari apa ya, admin. Bagaimana mungkin ada pertanyaan atau hal yang lain, silahkan. Iya, baik Romo. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar ya Romo ya. Nanti Baik, kita lanjutkan lagi di sesi kedua. sesi kedua kita meneruskan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Vincentius Prastowo SDB dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Pras, tadi Romo sudah jelaskan bahwa buah dari Roh Kudus itu adalah keberanian untuk bersaksi ya, Romo ya. Nah, Romo, selanjutnya ada hal-hal lain Romo yang ingin Romo sampaikan? Baik, terima kasih. Saya melanjutkan. Nah, ciri yang kedua, kalau boleh saya katakan, adalah adanya pertumbuhan dan perkembangan di dalam jemaat itu atau pribadi yang bersangkutan dalam karya-karya kasih tentu saja. Karena misalnya ketika kita menerima sakramen baptis dan sakramen krisma, yaitu sungguh-sungguh kita menerima Roh Kudus dengan pemberian dan buah-buahnya. Nah, kita sebagai pribadi atau umat yang menerima karunia itu, apakah sungguh-sungguh sudah berbuah di dalam jemaat atau di dalam hidup kita masing-masing? Tadi dalam bacaan kedua, dalam bacaan kedua dari Korintus, dikatakan satu roh tapi dengan berbagai macam karunia. Nah, maksudnya adalah bahwa ternyata banyak sekali karunia dari satu roh itu. Dan itu luar biasa kalau setiap karunia itu dipakai dan digunakan untuk membangun jemaat, tubuh mistik Kristus itu sendiri. Dan yang dimaksud oleh Tuhan tentu saja membangun tubuh mistiknya. Dan Paulus sepakat untuk itu, makanya dia menulis, sekalipun berbagai macam karunia yang ada di dalam jemaat, tapi itu harus dipakai dan diarahkan untuk pembangunan jemaat atau tubuh mistik Kristus itu sendiri. Kalau roh yang bekerja itu memecah belah, tentu saja komunitas itu akan juga terpecah belah. Yang ada hanya permusuhan dan pertengkaran, bukan persatuan. Dan buah-buah kasih, pelayanan, pengorbanan itu tidak akan muncul dari sana. Tidak akan muncul dari pribadi atau komunitas yang bersangkutan. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, kalau boleh mengatakan tadi, satu bahasa. Tadi dikatakan di dalam bacaan Kisah Para Rasul dan juga Korintus juga mengatakan
satu bahasa itu apa ya yang diinspirasikan oleh satu roh itu. Kita tidak bisa tidak memikirkan bahasa kasih atau bahasa cinta itu. Kan luar biasa. Ada orang dari Galilea, Mesir, Babilonia, dari mana? Dari Galasia, dari berbagai macam daerah, Pamfilia, yang mereka memiliki bahasa lokalnya masing-masing. Tetapi mereka seperti mengerti satu sama lain. Lah, bahasa apa itu yang membuat berbagai macam eh, orang dari berbagai macam tempat asal bisa ini ya, ingat ya, paham. Kita tidak bisa berpikir selain bahasa kasih itu sendiri. Dan di dalam bahasa kasih itu pasti ada eh, pengampunan, perhatian, kebersamaan, persatuan, dan masih banyak lagi. Kalau boleh dikontraskan satu bahasa ini, itu berbeda dengan kejadian dalam perjanjian lama. Menara Babel yang coba dibangun oleh peradaban dalam perjanjian lama itu, yang mencoba untuk menggapai Allah dengan membangun sebuah menara Babel itu, untuk menyamai Allah dan seterusnya. Maka menara Babel dibuat kacau balau oleh Allah, tercerai-berai. Ada permusuhan, ada saling menghancurkan di sana satu dengan yang lain. Berbeda dengan Roh Kudus yang turun pada Pentakosta ini, sungguh-sungguh membuat orang yang berbeda-beda tadi menjadi satu, menjadi memahami satu dengan yang lain. Nah, itu sungguh, kalau bukan bahasa kasih, tidak ada bahasa lain yang bisa menyatukan. Maka sekali lagi tiga hal tadi yang mencirikan sebuah komunitas jemaat pribadi itu dikaruniai oleh Roh Allah, keberanian untuk bersaksi, lalu tumbuh dan berkembang di dalam karunia-karunia Roh, lalu yang ketiga adalah berbicara dengan bahasa kasih itu. Maka tiga hal ini menjadi penanda hadirnya Roh Kudus di dalam jemaat atau pribadi yang bersangkutan. Mungkin inilah renungan singkat dari saya dalam rangka Hari Raya Pentakosta. Mungkin ada beberapa hal yang boleh kita dalami atau tanyakan. Terima kasih. Iya, baik Romo, terima kasih. Dengan singkatnya, Romo. Namun Romo, ini kalau kembali dilihat lagi, ini sungguh besar karunia Tuhan yang diberikan kepada kita karena kita sudah dikaruniai oleh Roh Kudus itu sendiri ya Romo ya. Betul. Lalu bagaimana kita menimbulkan kesadaran dalam diri kita bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Bagaimana kita terus-menerus kita menimbulkan suatu kesadaran itu, Romo. Kesadaran Baik. itu. Ya, meminjam kata-katanya Thomas Aquinas, seorang yang sungguh sangat berjasa bagi gereja pemikiran-pemikirannya. Salah satu cara bagaimana seorang pribadi itu bisa selalu menerima atau mengalami roh yang hadir, roh Allah ya tentu saja dalam dirinya, adalah mengusahakan dirinya selalu dalam keadaan berahmat, in the state of grace. Atau boleh dengan kata lain, satu frekuensi dengan Allah. Bolehlah dikatakan seperti itu. Maka satu-satunya jalan bukan satu-satunya, masih banyak, tapi yang umumnya bisa manusia akses adalah dengan doa.
Doa itu kan mengangkat hati dan pikiran bersatu dengan Allah. Nah, dengan doa itu menjadikan pribadi itu masuk dalam persatuan dengan Tuhan. Maka itu kondisi yang basic, kondisi di mana kita bisa menyatu dengan Allah dan otomatis Roh Kudus itu juga hadir di sana. Karena Allah yang hadir pasti juga rohnya juga hadir di dalam hidup kita. Lalu dari situ eh, terserah ya, roh Allah itu mau mengarahkan kita kemana itu tidak tahu. Banyak karunia kan, ada karunia menjadi pengajar, ada karunia untuk melayani, menjadi nabi, imam, ada karunia untuk berbahasa roh. Nah itu bebas, roh mendorong kemana itu terserah. Kita hanya istilahnya instrumen, instrumen dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, begitu kira-kira. Iya Romo, karena tantangan di zaman ini Romo, karena banyak sekali berbagai macam pandangan, pikiran yang harus dipersatukan itu eh, kita kadang-kadang tuh butuh proses untuk menyatukan jadi satu bahasa itu tidaklah mudah gitu Romo. Nah Romo, apakah ada kiat-kiat khusus Romo agar kita juga bisa saling eh, memahami pandangan orang dan kita juga jadi bersatu kembali gitu loh. Iya, maka memang misalnya contohlah miniatur di dalam reksa pastoral gereja di setiap paroki itu. Ambillah itu sebagai contoh. Di situ banyak banyak orang yang eh, masuk pelayanan di Legio Maria, ada juga masuk pelayanan bidang untuk pendidikan, kesehatan, lansia, lalu kemudian juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain, banyak sekali. Go Green, eh, banyak ya. Nah, itu perlu juga satu karunia yang bisa memimpin mereka. Nah, tapi yang memimpin itu juga belum tentu punya karunia untuk melayani kaum difabel. Nah, tapi memang di dalam komunitas gereja perlu satu pemimpin yang menjadi koordinator. Sehingga eh, roh, buah-buah roh yang ada di dalam jemaat itu bisa efektif dan efisien menjawab kebutuhan gereja jemaat. Dan buah-buahnya bisa dirasakan oleh jemaat, oleh masyarakat yang lebih luas. Tentu saja itu butuh pemimpin ya, butuh pemimpin. Orang yang memiliki karunia untuk memimpin itu perlu. Supaya banyaknya karunia roh tadi bisa efektif dan efisien, bisa teratur, bisa padu, bisa bergerak satu nafas, satu roh dalam pelayanan. Tidak apa ya saling saling aku yang lebih utama, kamu kan hanya begitu, kamu tidak penting. Semuanya penting, semuanya penting. Maka dari itu eh, satu karunia kepemimpinan tadi juga diperlukan untuk eh, membuat semacam planning, eksekusi yang bagus, ada evaluasi. Itu juga bagian dari gerakan Roh Allah supaya gereja sebagai tubuh mistik Kristus itu secara serentak melayani berbagai bidang, tetapi tanpa terpecah belah di dalamnya. Semua memiliki maksud, hati, semangat, spiritualitas yang sama. Saya pikir itu yang bisa kita katakan untuk menghindari tadi ya perpecahan, pertentangan di dalam jemaat. Iya. Dan yang sebagai cita-citanya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan ya, Romo ya. Ya, tentu saja itu. Iya. Baik Romo, ini ada satu lagi Romo yang ingin saya tanyakan. Sewaktu Ya,
terus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, Yesus mengutarakan bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini apakah yang dimaksud dengan pernyataan Yesus ini, Romo? Iya, sebenarnya eh, itu sebuah privilege ya, boleh juga dikatakan seperti itu. Boleh juga dikatakan seperti kata-kata bertuah atau perintah, supaya ada hubungannya untuk saling mengampuni dan seterusnya. Itu yang menjadi concern eh, dari Yesus barangkali. Tetapi atas kata-kata itu tentu saja banyak penafsiran. Tentu saja juga eh, kita sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam membangun jemaat, pengampunan itu sebagai sebuah sikap batin yang harus dimiliki. Nah, jangan sampai kita juga menjadi orang yang menyimpan dendam dan seterusnya. Karena itu bukan kondisi di mana memungkinkan kita, bahkan juga para rasul, untuk menerima Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus hadir di dalam orang yang pendendam, suka marah, atau mengingat-ingat dosa. Padahal Kristus sendiri baru saja menebus dan mengampuni. Nah, itu. Saya pikir itu yang ingin ditekankan. Baik, Romo, karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, Romo ada pesan singkat yang ingin disampaikan. Setelah itu kita doa penutup dan berkat melalui Romo Pras. Baik, rekan-rekan ORK dimanapun berada, tentu saja sharing ini hanya sebuah stimulus, dan saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja sangat efektif dan efisien di dalam hati umat beriman semuanya. Jadi biarlah Roh Kudus itu memperkaya lagi dengan refleksi dan renungan-renungan Anda yang lebih luas dan kaya akan pengalaman-pengalaman yang mungkin dan pasti saya sendiri tidak memilikinya. Tetapi yang jelas, marilah dengan Hari Raya Pentakosta ini kita menyadari karunia Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita, dan kita sebagai bagian dari jemaat Allah, tubuh mistik Kristus, diundang untuk berbuah di dalamnya. Karena kita sudah menerima Roh Allah, kita diundang untuk berbuah, dan buahnya itu kita usahakan supaya melimpah di dalam pelayanan, di dalam kasih, dan di dalam apa saja. Dengan begitu, semangat Paskah terus menerus tanpa akhir, tidak putus di saat hari raya Pentakosta ini, tetapi semangat Paskah terus menerus di dalam hidup kita, seumur hidup kita, sampai kapan kita tidak tahu, tapi semoga itu terus bernyala di dalam hati kita. Dan mari kita mengakhirinya dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Bantulah kami agar kami terus membuka hati akan karunia Roh Kudus-Mu itu. Dan biarkanlah kami berbuah di dalam setiap karya dan pelayanan kami, apapun dan dimanapun, bahkan sekecil apapun. Semoga itu merupakan ekspresi dari buah-buah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, di dalam diri kami. Namamu kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama dan Romo. bersama Romo. Semoga saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada,
segenap keluarga, komunitas selalu dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Pras. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Vincentius Prastowo SDB, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.